mau bawa kanak-kanak ini, kita usung kepada Kristus, supaya di masa kecil mereka boleh Tuhan terlibat secara langsung dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bawa Tuhan kanak-kanak ini Tuhan. Nah, firman-Mu berkata Engkau sangat mengasihi anak-anak Bapa. Bapa, pagi hari ini kami bawa mereka Tuhan yang akan beribadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas anak-anak ini Bapa. Biar di masa kecil mereka Tuhan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hormat akan Tuhan ada di dalam mereka. Dan juga mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi sesamanya Bapa. Urapi anak-anak-Mu ini Tuhan di masa kecil mereka. Biarlah mereka Tuhan seperti Nabi Samuel Bapa yang boleh mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Urapan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun atas anak-anak ini. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu guru-guru sekolah minggu yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat firman-Mu. Bapak urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh hikmat Tuhan Kau tambah-tambahkan dalam hidup mereka, dan mereka boleh Tuhan menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi anak ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan turun atas anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas ibadah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh saya minta dengan segala hormat yang di belakang kita isi bangku yang di depan supaya tidak kelihatan tidak bagus gitu ya. Coba yang di belakang banget coba agak maju ke tengah. Kalau segan masuk ke depan agak ke tengah. Coba kita belajar untuk melihat supaya tempat kita ini lebih terisi dulu. Yang di belakang nanti mungkin akan diisi oleh saudara-saudara kita yang lain yang mungkin terakhir datang, supaya mereka mungkin agak segan nanti maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya rindu semuanya kita bangkit berdiri, berikan salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita luar biasa. Oh haleluya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita yang agung. Kita akan naikkan satu pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan. Amin. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi bagiku. Sekali lagi dari awal, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yes Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan kita hebat dan ajaib. Mari kita naikkan dari awal lagi, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yes Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, oh selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Saya rindu hanya jemaat saja nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebolehan kami. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Ya, saya rindu hanya kaum bapak saja katakan oleh karena. Yes, hanya kaum bapak saja. Oh haleluya. Ya Tuhan. Yes. Saya rindu sekali lagi kaum wanita, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yes Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, mari semuanya kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan lagi, ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Yes, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Syaralabaya shikiralabaya syai. Hirabatakaralamaya syai. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Katakan lagi, lambaikan tanganmu bagi Dia. Segala pujian kami, segala hormat kami bagimu, Yesus Raja segala raja yang kami agungkan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Betapa Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Amin. Ini tangan-tangan kami terangkat mengagungkan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi kami. Selamanya Kau hebat bagi, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan namanya, kita masyurkan namanya. Raja kami yang berkuasa, yang berdaulat atas setiap hidup kami. Hiramata karalabaya shikiralabaya shei. Kuasamu mengalir, hadiratmu mengalir. Kami rasakan, kami rasakan. Hiramaya shikiralabaya shei. Hiramata karalabaya shikiralabaya shei. Oh, Kau baik Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Hiramaya shikiralabaya shei. Huramanamaya shikiralabaya shei. Hiramata karalabaya shikiralabaya shei. Oh, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, nama-Mu berkuasa. Kuasa-Mu dulu, sekarang, selamanya nyata. Kuasa-Mu dulu, sekarang akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hiramaya shikiralabaya shei. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Yesus Kristus Tuhan yang kami agungkan. Yesus Kristus itulah Raja kami yang berkuasa atas hidup kami, yang berdaulat, yang bertata selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya.
rajaku. Haleluya, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus namanya, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Ucapkan dengan mulutmu dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat kami hanya bagimu, Yesus Tuhan, Raja kami selamanya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mulut kami sudah menyatakan bahwa Engkau Yesus Tuhan adalah Raja kami. Semua orang yang ada di ruangan ini sepakat menyatakan bahwa Yesus adalah Raja kami, Tuhan kami yang kami percayai, dan kami akan diselamatkan karena firman-Mu yang berkata, siapa yang menyebut Yesus adalah Tuhan dan Rajanya, dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mengagung-agungkan Engkau, sebab karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, mulut yang Kau berikan bagi kami, suara yang Kau berikan bagi kami, tangan yang masih sehat, kaki yang sehat, tubuh yang sehat Kau berikan. Kami mau persembahkan, melompat-lompat, bergirang, memuji nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan di tempat ini. Kami patahkan, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Sebab ada kuasa Allah di tempat ini, ada kuasa Allah yang dahsyat, kesembuhan sedang terjadi, bahkan kuasa-kuasa yang akan melawat umatnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau bergirang buat Tuhan Yesus. Kita harus bersuka terus di dalam Tuhan, amin. Oh haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Yuk katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Saya rindu yang di sebelah sini. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, katakan yang di sebelah sini aja. Katakan. Yes. Di sebelah kanan saya, katakan, hari ini. Yes. Amin. Ya. Bersuka. Yes. Saya rindu ya, sekali lagi ya dari awal. Sekali lagi katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang colek kanan kirimu. Hari ini loh harinya Tuhan. Amin. Kita harus bersuka.
bersuka di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Katakan bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Amin. Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, Bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan lagi. Bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang. Sekarang Esok. bersuka, esok bersuka. Sekarang. Sekarang bersuka. Esok bersuka. Esok Sekarang. sekarang Besok. besok bersuka. Sekarang. Sekarang Yes. bersuka, bersuka citalah. Ya, kami mau bersuka terus di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, masih kuat gak berdiri? Ya, kita masih kuat berdiri, amin. Haleluya. Sebelum kita masuk satu pujian lagi, saya mau kesaksian sebentar. Saya sebenarnya minggu kemarin sedang sakit, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan aku untuk aku boleh melayani Engkau. Aku tidak berobat ke dokter jadinya, aku hanya minum vitamin, aku minum sisa obat. Tuhan sembuhkan dengan caranya yang dahsyat. Amin. Oleh sebab itu, selagi kita bisa kuat berdiri, kita bersuka terus dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Yes. Haleluya. Mari kita terima sukacita dari surga. Kita bawa pulang. Amin. Katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, yes, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, yes, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi
sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ya, sukacita surga nyata penuhi kita semua. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, ini gimana sih WR-nya lama berdiri? Gak apa-apa, buat Tuhan gak apa-apa. Sebelum duduk, katakan kanan kirimu, sukacita surga nyata. Amin. Coba. Haleluya. Kalau sudah baru boleh duduk. Kalau duduk tapi tidak bilang, berdosa. Haleluya, bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk firman dulu. Haleluya, kita siapkan hati kita. Mari kita akan angkat satu pujian. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan kita hidup bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan lagi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Jamah hamba-Mu agar menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sekarang duduk buat tim present worship, berikan tepuk tangan buat mereka yang sudah mengikuti juga dalam pujian penyembahan. Haleluya. Saya percaya kabar kita semua dahsyat dan luar biasa. Amin. Boleh lihat kiri dan kanan dan tanya apa kabar. Jangan-jangan saudara sering datang hari Minggu di tempat ini, tapi saudara nggak kenal kiri kanan saudara. Hari ini kita bersukacita. Tadi pagi ketika sebelum kesini, ketika sebelum mandi lagi breakfast, saya buka Instagram, gak sengaja lewat Instagramnya Semi. Dan saya lihat kok ada surprise kayaknya tadi malam, ulang tahun Inang ya. Haleluya. Hari ini ya, berarti ya tepat hari ini ya. Saya nggak dikasih tahu bahwa saya akan khotbah tepat di hari ulang tahun Inang. Haleluya. Tapi begitu saya lihat, wow, ada Kasari juga ikutan, tetapi lewat ini kayaknya di video call ya kayaknya ya. Ya, jadi hari ini kita bersukacita karena Ibu dan Inang Gembala kita berulang tahun. Haleluya. Saya nggak mau tanya umur, tapi masih muda kelihatannya dari sini ya. Haleluya. Tetap sukacita dan seluruh jemaat pasti juga turut dalam sukacita hari ini. Amin. Haleluya. Baik, hari ini saya akan secara cepat karena saya percaya rangkaian acaranya panjang biasanya kalau ulang tahun. Karena nanti pasti Kasari nyanyi, nggak mungkin dia nyanyi ya kan? Mungkin Bohandi mau nyanyi juga mungkin. Haleluya. Baik. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul God of All Seasons. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita? Boleh angkat tangan? Ya. Siapa di sini dulu pernah kecil? Pernah ya? Gak mungkin dulu ngebrojol dari rahim ibunya langsung udah, kalau cowok langsung jenggotan, kumisan gitu ya, gak mungkin. Kita semua pernah kecil, pernah terlahir menjadi seorang bayi. Nah, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan kita selalu mengalami yang namanya perubahan-perubahan? Betul ya? Dulu ketika masih kecil, saya lihat papi saya, lihat orang besar, saya rindu. Saya lihat dia cukuran kumis, cukuran jenggot, saya bilang, oh gue juga pengen loh cepat besar, cepat dewasa, jadi punya jenggot, punya kumis, jadi bisa cukuran. Ya, dan itu mimpinya ketika dulu, karena rasanya kalau sudah jadi orang dewasa, kayaknya wah bisa melakukan banyak hal. Akhirnya melalui perjalanan waktu jadi dewasa, ternyata pengen kembali jadi anak-anak, betul kan? Karena ketika dulu waktu kita masih anak-anak, gak banyak sekali yang kita pikirkan. Gak mikirin cicilan mobil, gak mikirin cicilan motor, gak mikirin cicilan rumah, belum tagihan-tagihan yang lain. Betul gak sih? Tapi apakah saudara pernah merenungkan bahwa apapun di dalam perjalanan hidup kita sejak kita dipercaya Tuhan hadir dalam dunia ini, keadaan boleh berubah-ubah, situasi boleh up and down,
kita boleh mengalami berbagai macam musim dalam hidup ini, tetapi kalau hari ini kita ada sebagaimana ada satu hal yang harus selalu kita sadari, bahwa musim boleh berganti, tetapi Tuhan kita gak pernah berubah. Nah, hidup ini seperti rangkaian musim yang datang silih berganti. Ada berbagai musim di dalam dunia ini. Kalau kita di Indonesia, di dalam iklim yang tropis hanya 2 musim, yaitu musim apa? Musim layangan sama ya, ada musim panas dan musim hujan. Kita kalau lagi panas, pengennya yang dingin-dingin, pengennya mengalami musim dingin. Lalu pergilah terbanglah misalnya ke Amerika, ke Eropa. Begitu sudah ada di sana, kedinginan pengennya kembali ke Indonesia. Betul ya? Bersyukur jadi orang Indonesia. Amin. Walaupun lagi ramai Indonesia gelap dan lain sebagainya, tetapi saya percaya apapun yang terjadi dan kita sudah melalui berbagai musim dalam hidup ini, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang menguasai segala musim dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam setiap fase kehidupan kita, baik dalam masa-masa yang sukar, tetapi juga Dia tentu ada dalam masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang indah. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita akan sama-sama belajar bahwa Allah adalah Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kita. Kita lihat secara cepat. Musim yang pertama adalah musim sukacita. Katakan musim sukacita. Tuhan itu ada dalam musim sukacita. Mazmur 16 ayat 11 berkata begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Siapa di sini senang ketika sedang mengalami sukacita dalam hidup? Angkat tangan. Musim sukacita itu ketika segala sesuatu berjalan baik. Pekerjaan baru dipromosikan. Usaha, wah dapat cuan atau profit yang banyak. Oh, aminnya terjadi. Baik, makasih. Haleluya. Sedang ada dalam musim sukacita. Haleluya. Ya. Ada banyak sekali terjadi dan kita lihat di dalam Alkitab. Contoh ketika Salomo dia menjadi raja dan dia berhasil bangun namanya Bait Allah, yang merupakan sesuatu yang dirindukan oleh ayahnya Raja Daud. Tetapi Tuhan menggenapi itu melalui pemerintahan Raja Salomo. Ketika dia berhasil membangun Bait Allah, dia mengalami namanya musim sukacita. Dia mengalami bahkan kemakmuran dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab mencatat Salomo memiliki kekayaan yang sangat berlimpah-limpah, sehingga di dalam sejarah umat manusia tidak akan ada orang yang pernah melebihi kekayaannya daripada seorang Salomo. Dan bahkan lebih daripada itu, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena ketika disuruh minta apa, dia tidak minta yang lain, dia minta hikmat Tuhan. Nah, Salomo dia mengalami yang namanya musim sukacita di dalam kehidupannya. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Saudara jangan hitung istrinya berapa sudah. Banyak sudah. Tetapi jangan dicontoh dan diteladani kalau seperti itu. Ketika kita sedang mengalami musim sukacita, ada satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saudara sedang diberkati, saudara sedang mengalami sukacita, mungkin opung baru saja mendapatkan cucu pertama, mungkin saudara yang baru menikah, baru dikaruniakan anak pertama, mungkin pekerjaan saudara baru dipromosikan, ada banyak hal yang sebelumnya mungkin saudara belum dapatkan, tetapi saat ini saudara sedang dapatkan itu. Dan satu hal yang harus saya ingatkan bahwa di dalam musim sukacita, segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita raih, segala sesuatu yang mungkin kita alami hari ini dan membuat kita tertawa, sukacita, limpah dengan syukur, yang harus selalu ingat bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan. Raja Salomo dia mengalami sukacita karena dia berhasil membangun Bait Allah. Karena anugerah Tuhan, hikmat Tuhan kasih, dia punya kekayaan yang berlimpah, dia memerintah bangsa Israel dengan penuh kejayaan. Tetapi ada satu hal yang dia berikan contoh, yaitu dia ingat bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam musim sukacita, saudara harus mengingat bahwa segala sesuatu yang saudara terima hari ini itu berasal daripada Tuhan. Hari ini
Inang berulang tahun, pasti bukan saja Inang, tetapi kita juga bersuka cita. Karena kita akan lihat nanti ada musim-musim lain, bukan hanya musim sukacita, tetapi ada berbagai musim lain dalam hidup kita yang terkadang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Tetapi kalau hari ini Inang boleh melalui proses perjalanan hidup yang mungkin Tuhan boleh izinkan, dan Inang masih ada di tempat ini kuat dan bersama-sama dengan kita, saya percaya Inang tidak akan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang Inang bisa dapatkan sampai hari ini itu karena Tuhan. Dan sukacita sebagai, saya percaya sebagai gembala senior di tempat ini tidak lain ketika melihat jemaat yang digembalakan mengalami pertumbuhan. Amin. Saya bisa berkata itu karena kami ini sudah jadi gembala, walaupun baru beberapa bulan. Ya, bukan mau membanggakan, tetapi saya baru memahami rasanya menjadi gembala, saudara. Bersama dengan Ciburi Juntak ini ya, saudara. Saudara, beda, saudara. Kalau dulu kita datang, kita sebagai, walaupun saya sebagai wakil gembala, tetapi bukan sebagai gembala. Bukan, ya dalam tanda kutip, pemilik daripada gereja yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Tetapi ketika dulu kita datang ke gereja, ada jemaat, biasanya ditanya, ada jemaat baru, ada yang katakan, kita karena aja biasa aja gitu, saudara. Tapi ketika sekarang sudah mengembalakan, dan ketika ditanya apakah ada jiwa yang baru, dan ada yang angkat tangan, dan memang betul orang yang baru, sukacitanya beda, saudara. Betul ya, kan ya? Lain gitu ya, saudara. Apalagi ketika melihat jemaat yang tertanam, setia datang ibadah, gak pernah absen, dan bahkan dia bawa jiwa baru. Wah, itu sukacitanya berlimpah-limpah, saudara. Berbeda rasanya. Saudara kalau merasa saudara jadi gembala, tapi saya nggak suruh saudara kalau saudara tidak punya panggilan. Karena kalau semua jadi gembala, siapa jadi jemaat, saudara? Yang penting saudara tertanam, saudara bertumbuh, dan saudara bisa mengalami sukacita bersama-sama. Kebahagiaan seorang gembala tidak lain ketika melihat jemaatnya boleh setia datang beribadah, bahkan melayani Tuhan, bertumbuh, dan sampai berbuah-buah lebat. Ya, jadi ada sukacita tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, pelajarannya yang harus kita ingat di dalam musim sukacita, kita jangan ketika kita sedang sukacita, mungkin lagi banyak uang, saudara, sedang diberkati Tuhan secara materi, lantas lupa sama Tuhan. Kalau sekarang sudah dapat pekerjaan, dipromosikan, dapat jabatan yang baik, jangan lupa janji Tuhan. Dulu waktu gak punya kerja, janji berdoa, Tuhan, kalau masih mau kerjaan, gue janji kalau dapat pekerjaan, gue akan rajin ibadah, gue akan melayani Tuhan. Tuhan jawab doanya. Begitu sudah dijawab Tuhan, doanya dapat pekerjaan, bahkan dipromosikan, tahun-tahun pertama rajin ibadah, melayani, dipromosikan, jabatan naik, gaji naik, makin besar, bukan 2 digit, 3 digit, udah mulai lupa, sibuk. Padahal dulu janjinya Tuhan, kalau gue dikasih kerjaan, gue akan rajin ibadah, melayani Tuhan. Kadang-kadang kita ini manusia yang gampang berubah tergantung dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Gampang terpengaruh, gampang berubah. Makanya hanya Tuhan yang nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya bilang kiri kanan, jangan berubah ya. Haleluya. Lihat kiri kanan, lihat. Apakah dia rajin di gereja, ibadah bangga. Kita jangan pernah lupakan bahwa kita harus senantiasa bersyukur, memuliakan Tuhan di dalam berbagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ada dalam musim sukacita. Yang kedua, Allah itu juga ada dalam namanya musim kesulitan. Katakan musim kesulitan. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Musim kesulitan adalah saat-saat ketika kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Musim kesulitan adalah ketika kita sedang mengalami penderitaan,
Musim kesulitan adalah musim di mana kita sedang menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam musim kesulitan, saya mau katakan kepada kita, Dia Allah yang ada dalam musim sukacita, tetapi Dia juga Allah yang ada dalam kesulitan kita. Di dalam musim ini, Tuhan Allah kita, Dia akan hadir sebagai apa? Sebagai penghibur kita dan sebagai penolong kita. Musim akan selalu berganti. Malu nih ada penyanyi di depan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Terus, lo tetap percaya? Tuhan ada di musim sukacita ketika hidup kita sedang diberkati, ketika kita sedang mengalami banyak hal yang baik. Tetapi jangan lupa bahwa Dia juga adalah Allah yang ada dalam musim kesulitan. Makanya Mazmur 34 ayat 18 ini berkata, Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Pertanyaannya buat saudara, siapa di sini yang pernah patah hati? Pernah? Pernah ya? Bukan dengan si kakak ya, yang dulu ya. Mungkin ada mantan terindah. Ya, siapa yang pernah patah hati? Baru malu nih. Istri sama suami. Oh, ternyata dulu bilang cuma satu-satunya, yang pertama dan yang terakhir. Ternyata pernah patah hati ya. Patah hati pas menikah katanya. Hah? Patah hatinya setelah menikah. Waduh, saya nggak ikut campur lah ya soal rumah tangga. Ya, tetapi memang rumah tangga pernikahan itu tidak seindah ketika pacaran. Ya nggak boleh juta. Dulu saya dulu tinggal, saudara tahu Keranggan, saudara? Keranggan itu dulu tahun 90-an kayak sekarang. Kalau mau keluar dari situ nggak ada tuh jalan raya alternatif itu belum jadi. Harus lewat kuburan Pondok Rangon, lalu harus ke terminal Kampung Rambutan, lalu kalau saya nakal, saya harus ke Tanjung Priok naik bis. Tapi saudara ingat ketika dulu pacaran 5 jam, rasanya 5 menit sekarang. Pas lihat jam, ya udah jam 11 malam, perasaan kayak baru datang gitu. Itu karena ketemu pacar, lagi berbunga-bunga. Wah, kalau datang mandi dulu, wangi, pokoknya yang terbaik kita berikan. Dulu zaman masih pakai minyak rambut, apa Gatsby atau Real Cream atau apalah, saya lupa lah ya. Pokoknya kincrong aja. Pokoknya kalau ada lalat ini kepleset. Saya datang dan kita ngobrol ya, walaupun kalau mertua mantan polisi, gue gak takut. Jadi sayang ternyata dari awal, lihat ternyata ini punya potensi. Padahal, ya juga sih, menyakitkan. Tetapi ternyata mertua itu visioner, saudara. Dan akhirnya, dia jadi cepet banget. Kayaknya kalau 5 menit, tapi udah 5 jam. Tapi, ketika sudah nikah, 5 menit lalu saja 5 jam. Karena ya, ampun ya. Berujung tapi galak-galak sudah. Tapi kita ngomong baik-baik dan minta ampun kalau dia hadir. Kalau dia nggak ada kan bebas ngomong. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Orang kalau lagi patah hati, saudara, makan gak enak, mau tidur susah, benar gak? Makanya saya tanya, siapa sih yang pernah patah hati? Gak pernah ya, kayaknya muka-mukanya bikin orang lain patah hati. Orang kalau patah hati, saudara, gak enak. Satu hari saya pulang saya lupa dari mana, lalu saya masuk kamar, ketemu istri, dan dia bilang anak kami yang nomor 1 lagi nangis di kamar. Saya tanya, kenapa? Baru putus kita sama pacarnya. Oh ya? Kenapa putus? Dia katanya karena mungkin papa mama gak setuju sama pacarnya. Oh kenapa? Akhirnya, ingat ya pernah ya?
Akhirnya saya pergi ke kamar, saya ketuk dan saya masuk, saya lagi nangis saudara. Gitu ya, nangis ya saudara. Lalu saya tanya, kenapa kamu pergi? Kok nangis? Kata mama, kamu habis putus sama pacarmu. Iya. Terus kenapa nangis? Kamu yang putusin dia, kamu yang putusin, kamu yang nangis. Iya, karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Iya, karena kayaknya kita merasa kayaknya papa dan mama nggak setuju sama dia, sama hubungan kita. Akhirnya saya bilang begini, papa dan mama bukan nggak setuju, tetapi sedang bilang bahwa kamu masih terlalu muda, waktumu masih panjang, bukan berarti nggak boleh. Yang penting sekarang harus fokus dulu sekolah. Tapi begitulah, berarti papa saya anaknya. Saudara kalau mau tahu bagaimana kasih Bapa kita di surga sama kita, anak-anaknya seperti kasih orang tua sama anak aja. Kita tuh gak mau anak kita terluka, sakit, nangis. Dulu anak saya juga masih kecil, baby, anak pertama, sakit demam, kita belum punya pengalaman, kita pegang jantung dan berdegup kencang, rasanya udah khawatir, panik, kita rasanya pengen, aduh kalau bisa gua aja yang sakit lah, dia jangan deh. Dan akhirnya ketika pada saat itu saya tanya kenapa, karena dia putusin pacarnya jadi sakit hati dan patah hati. Saya bilang, papa bukan larang, tetapi karena kamu masih harus fokus. Sekarang begini aja, kan papa mama gak larang. Ya udah, sekarang kamu telepon dia atau WA, bilang balikan lagi. Balikan lagi. Papa mama setuju, tapi yang penting harus fokus sekolah. Akhirnya saudara, balikan lagi saudara. Dan gak nangis lagi. Dan sampai sekarang, saudara masih orang banyak, saudara. Kayaknya sitkolnya gua gak jauh dari orang banyak, saudara. Dan mereka sudah pacaran lama, saudara. Dari anak saya masih kecil, kayaknya nih anak dulu kita waktu bubaran gereja, yang kita youth dan anak-anak dewasa muda kumpul, ini anak kecil ini campur dan ikut-ikut. Begitu yang lain pulang, dia masih ada. Dulu kita masih punya apa sih kayak fried chicken sama coffee shop ya. Dia duduk, saya udah perhatiin anak kayaknya ada tujuan sesuatu. Dari anak kita masih kecil, jadi ternyata dia sudah berinvestasi sejak kecil. Dia sudah mau reservasi, saudara. Dan ternyata usahanya tidak mengkhianati hasil, saudara. Jadi juga, dan akhirnya sekarang mereka masih dekat dan sudah lulus kuliah, ya, anak saya dan nggak tahu mungkin ya 1-2 tahun ke depan mungkin kita sudah menjadi opung ya kira-kira. Mereka menjadi opung? Kok cocok sih? Karena berharapnya saudara jawab, enggak gitu saudara. Enggak apa-apa lah saudara, menolak gua itu wajar ya. Saudara, dalam musim kesulitan, Allah hadir sebagai penghibur dan penolong kita. Percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia sumber kekuatan dan dia penghiburan bagi kita. Kalau hari ini saudara-saudara dalam musim kesulitan, saya nggak tahu saudara sedang menghadapi apa, tetapi dalam hidup pasti ada lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita. Tetapi Tuhan gak pernah melepaskan tangannya daripada kita. Lalu yang ketiga, Allah itu ada di dalam yang namanya musim penantian. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Musim penantian adalah saat-saat ketika kita menunggu jawaban doa kita. Di mana apa yang sudah kita minta dan kita serukan kepada Tuhan belum kita dapatkan dan kita sedang menantikan penggenapan akan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menunggu terjadinya pemulihan. Kita sedang menunggu jawaban daripada Tuhan. Di dalam musim ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk apa? Untuk bersabar, saudara, dan tetap percaya pada waktunya Tuhan. Di dalam dunia ini ada 2 waktu. Yang pertama itu kronos, waktunya kita. Kronos itu ketika malam kita tidur, ketika pagi kita bangun. Sehari-hari kita lihat jam, waktu kita adalah kronos. Tetapi yang kedua adalah kairos, yaitu waktunya Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan sesuai dengan agendanya kita. Agenda Tuhan adalah agendanya Tuhan. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu dan kehendakku bukanlah kehendakmu ya Tuhan.
bersama Engkau ya Tuhan, bahwa dalam musim penantian, aku percaya mungkin saat ini aku belum dapatkan jawaban atas setiap kerinduanku, tetapi aku percaya dalam waktu-Mu ya Tuhan, Engkau akan berikan itu bagiku. Abraham dan Sarah adalah contoh orang yang menantikan waktu Tuhan terjadi. Saudara tahu berapa lama mereka menantikan janji Tuhan? 25 tahun. Ketika Tuhan datang kepada Abraham dan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa oleh banyak bangsa, apakah langsung terjadi? Ya sudah. Di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya ada tantangan. Mereka goyah. Akhirnya suami istri sepakat agar Abraham mengakhiri Hagar dan memiliki anak. Tetapi bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Betul ya saudara? Tetapi mereka tetap menantikan dan akhirnya janji Tuhan tergenapi. Meskipun mereka harus menunggu lama, Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Musim penantian, ketika kita menunggu jawaban doa dalam musim penantian, saudara, yang Tuhan inginkan adalah saudara tetaplah berharap, tetap sabar sama Tuhan, karena Tuhan itu setia sama janjinya Tuhan. Kami masih terus doakan papi saya, karena dari dulu setiap malam sebelum tidur kami mendoakan bersama anak-anak sejak mereka kecil. Walaupun kadang-kadang sekarang doanya sudah tidak lagi kita ucapkan ya, karena sudah 2 kali dia datang kembali, tapi dia kembali lagi. Setiap malam kami berdoa agar buat papi, buat opa, agar dia mau percaya dan datang kembali kepada Tuhan. 2 kali dia datang kepada kami dan dia bilang dia mau bertobat, dia mau percaya kembali, bahkan dia mau dibaptis ulang. Tetapi ujung-ujungnya dia kembali lagi dan kembali lagi. Tetapi saya mau percaya bahwa dalam musim penantian Tuhan mau kita bersabar dan gak pernah menyerah dengan keadaan kita. Dan kita mau terus doakan dia. Apapun musim yang sedang saudara alami, kalau saudara sedang menanti sesuatu, tetap berharap, tetap percaya sama Tuhan. Yang keempat, Allah itu ada dalam musim pemulihan, saudara. Yoel 2 ayat 25 berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidakan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Musim pemulihan adalah saat-saat ketika Tuhan memulihkan apa yang sudah hilang. Musim pemulihan adalah saat-saat di mana Tuhan sedang memulihkan dan mengembalikan apa yang sudah rusak dalam hidup kita. Dalam musim ini Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk membawa apa keindahan di balik setiap kehancuran dan kerusakan yang sudah kita alami dalam hidup ini. Ayub, saudara, dalam Alkitab dia mengalami yang namanya musim pemulihan. Bahkan dia diberkati 2 kali lipat. Saudara tahu kisah Ayub ini. Orang yang saleh, alim, percaya sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia boleh mengalami musim yang sangat sulit di dalam hidupnya. Hartanya diambil, hilang. Anak-anaknya semua meninggal. Bahkan istrinya yang dikasihinya sempat suruh dia supaya tinggalkan Tuhan. Tapi dia bilang, hai perempuan gila, apakah kita hanya akan percaya sama Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan yang baik sih? Tetapi dalam saat kesulitan kita tinggalkan dia. Ini sebuah pesan yang sangat dalam buat setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan hanya rajin gereja, rajin ibadah, dan berkata Jesus you are so good ketika sesuatu berjalan baik. Tetapi ketika kita sedang mengalami penderitaan, pergumulan, masalah, tantangan, lalu kita berkata Tuhan tidak baik dan kita tinggalkan Tuhan. Ayub, dia adalah orang yang mengalami musim pemulihan ketika dia tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Bukan main-main, dia mengalami satu penyakit yang luar biasa, penyakit yang sangat mengerikan. Tetapi saya percaya dia adalah orang yang percaya sama Tuhan, tidak kaleng-kaleng, saudara. Dalam musim pemulihan kita melihat betapa besar kasih dan kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Hubungan rumah tangga suami istri yang mungkin sedang renggang, sedang ada persoalan, sedang ada konflik, berdoa agar terjadi musim pemulihan dalam hidup. Karena saya percaya tidak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Allah juga ada dalam musim pertumbuhan.
Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus dia bilang pada jemaat di Filipi bahwa dia yakin bahwa semua sesuatu pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan mulai, Tuhan akan meneruskan itu sampai kepada hari akhirnya ketika Tuhan datang. Siapa di sini percaya bahwa dalam hidupnya dia mengalami perkara yang baik? Amin. Saudara, anak-anak saudara belum mengalami perkara yang baik? Amin. Saudara hari ini bernafas, bisa duduk di gereja, ya. Ibu-ibu sebelum ibadah masih bisa make up, dandan, itu sesuatu yang baik, saudara. Dia kayak pakai lipstick datang ke gereja. Kalau ada pria angkat tangan, saya bilang bertobat. Tapi kalau saudara masih bisa dari pagi sarapan, ya kan? Mungkin sarapan saudara sudah berat, mungkin sudah babi panggang, saksa saudara. Ya, kalau sarapan sudah berat begitu, saya nggak tahu siang seberat apa saudara. Ya, tapi kita sedang mengalami, akan dan terus mengalami pekerjaan yang Tuhan yang baik, dan kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Musim pertumbuhan adalah saat-saat ketika Tuhan sedang membentuk karakter kita, saudara. Di saat itu Tuhan sedang membuat kita untuk semakin serupa dengan Dia. Dalam musim ini Tuhan sedang menggunakan berbagai situasi keadaan dalam hidup kita untuk mengajar kita, untuk menguatkan kita agar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya berdoa ini akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan terus bertumbuh karena di dalam Tuhan kita harus semakin dewasa. Kita harus semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Yusuf yang mengalami berbagai musim dalam hidupnya, saudara. Kebanyakan kesulitan karena dia difitnah, dia dijual sebagai budak. Ya, oleh siapa? Oleh kakak-kakaknya sendiri. Saya percaya kalau Yusuf tidak mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang mengalami mungkin saat ini yang sering disebutkan mental health. Kesehatan jiwanya, mentalnya mungkin terganggu karena orang-orang yang dia kasih sendiri menjual dia sebagai budak, dia difitnah, jadi penjara. Tetapi Tuhan tinggikan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika dia sudah dipercaya, saudara-saudaranya datang mengalami kelaparan, minta bahan makanan, dia tidak menghukum mereka padahal dia punya kesempatan, dia punya jabatan. Inilah orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Seseorang yang punya kebijaksanaan dan penuh kasih dan pengampunan dalam hidupnya, itu baru namanya dewasa. Orang yang dewasa dalam Tuhan, kerjaannya adalah tinggal di tempat yang maha tinggi. Living in the high places, orang tinggal di tempat maha tinggi. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngopi-ngopi, gak ngomongin orang lain, saudara. Ya gosipin, pulang gereja, ya lu lihat ya tadi ibu itu. Rambutnya tinggi, emang anak evil. Pulang sedia sasak, terus lu di gereja, gue capek. Itu alisnya tadi bengkok, yang jadi dari sekarang gak sinkron. Sepatunya tinggi banget, saudara. Apalagi untuk jalan di red line, saudara. Orang yang hidupnya sudah bertumbuh dewasa, kerjanya gak ngomongin orang. Nah, doa saya, saudara kenali musim saudara saat ini. Apa yang sedang saudara alami, renungkan dan percaya kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap musim, karena Dia adalah Allah yang menguasai segala musim. Mari kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap musim hidup kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, kita angkat satu pujian. Karena ada penyanyinya, kita langsung nyanyi bersama. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita ulangi pujian ini, katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari tanganmu katakan, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kami lagi. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua, hanya bersamamu perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Terima Tuhan sebentar saja. Oh, buka suaramu. Haleluya. Bersamamu kami lewati semua. Haleluya. Meninggalkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Gak pernah sedetik pun dan sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bahkan dalam lembah kekelaman pun tangan kanan-Mu memegang kami. Kau gak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan ada perkara-perkara yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar dan timbul dalam hati kami. Betapa dahsyat dan besar perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun musim yang sedang kami alami hari ini, musim boleh berganti, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan kami gak pernah berubah. Tuhan kami Yesus Kristus yang mau mengorbankan nyawanya. Kami percaya Engkau juga ada menyertai hidup kami dan menyatakan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup ini. Hari ini kami bersuka cita karena inang kami, gembala kami berulang tahun. Bapak kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu dalam hidupnya, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dia boleh mengalami masa-masa yang sukar, tetapi dia mau percaya dan dia tahu Allah yang akan membalut setiap luka dalam hatinya. Allahnya yang hidup itu, yang akan senantiasa merangkul, memeluk, menghibur, menolong, dan bahkan memberkati dan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Bapak terima kasih kalau kami boleh melihat inang kami masih kuat bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Bersama dengan anak-anak dan mantu dan cucu melayani Tuhan. Bersama seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami boleh melihat jemaat di tempat ini bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Akan ada jiwa-jiwa yang baru. Tuhan akan memperluas kapasitas jemaat-Mu, memperluas kapasitas gereja ini. Sehingga gereja ini akan menjadi berkat, bukan hanya di Tanah Merah, tetapi Jakarta Utara, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kau akan memakai setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bahkan seluruh jemaat akan menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hari yang berbahagia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan,
Bersama-sama kita katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jeffrey yang sudah memberkati kita firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, terutama diberkati pelayanannya. Semakin luar biasa dipakai Tuhan dan diberkati domba-domba yang digembalakannya. Haleluya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kami berikan waktu dan kesempatan untuk kesaksian pujian dari Kak Sari. One check. Mungkin liriknya bisa dikeluarkan, itu judulnya Yesus kekuatan. Saya ingat karena mama ini selalu kemanapun, baru beberapa hari yang lalu kita antar mama ke dokter dan selalu mama itu bersaksi tentang ini. Jadi ya udah, karena mama ulang tahun hari ini, mama harus ingat bahwa ini adalah doa mama juga dan mama disembuhkan Tuhan. Aku percaya ada tulang panggul yang baru, Ma. Tuhan kasih buat mama, karena mama masih hidup mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Liriknya bisa dikeluarin ya? Ada nggak? Hanya Engkau Juru Selamatku. Nah, saya mau minta adik saya ini juga bisa nyanyi. Reddy juga bisa nyanyi. Bertiga buat mama. Yuk, nyanyi bertiga deh. Selamat ulang tahun, Mama. 73 umur mama. 73 tahun. Kalau saya bilangnya 37 ya. Masih muda. Masih ABG. Pokoknya ambil yang gue gak ambil. Oke. Siap. Kita lebih cepat aja. Ya, oke. Februari. Ini doa mama selalu dan doa mama dijawab Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus
bahwa pertolongan-Mu tak terlambat Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Kita bisa nyanyi sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, mari nyanyikan bersama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan bagi hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Engkau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Waktu mengidap berapa belas tahun yang lalu, tahun berapa itu? 2005. Bapak Ibu mungkin 20 tahun ya. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang pekerja lama pernah melihat bagaimana waktu demi waktu ibu gembala kita struggle dalam menghadapi tubuh roh. Bukan suatu hal yang gampang Bapak Ibu. Seorang pelayan Tuhan harus matanya tertutup satu, tapi dia pegang teguh. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup untuk Kristus. Saya perhatikan responnya dengan firman Tuhan. Dia tidak gentar akan kematian, tapi kok saya perhatikan kok agak iya. Waktu itu kan saya masih tinggal di Duren Sawit. Lalu suatu saat saya tarik mama yuk kita ngobrol dulu di meja makan yuk. Terus saya bilang, Ma, mengimani firman Tuhan itu penting dan perlu. Mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Karena saya lihat begitu loyalnya dia bagikan semua bajunya. Bajunya dibagi tuh Bapak Ibu. Jadi kalau waktu itu Bapak Ibu belum bergabung di sini, kasihan deh lo. Semuanya dibagi. Hampir isi lemarinya dibagi semua. Bapak Ibu bukan kaleng-kaleng lo outfitnya Gembala lo. Bukan kaleng-kaleng. Dia bagian semua karena dia pikir, udahlah ntar lagi Tuhan panggil. Tapi aku bilang, Mama, kalau kita lihat di ayat itu, memang Rasul Paulus katakan, dia siap untuk mati, tapi pun kalau hidup, aku hidup untuk Kristus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Paulus katakan, mana yang kupilih. Tapi ketika melihat jemaat Tuhan,
Dia katakan, ya aku pilih. Saya katakan, Mama masih dibutuhkan di GBI Tanah Merah. Mama masih dibutuhkan di keluarga ini. Berserah kepada Tuhan dan biarlah Tuhan tolong. Bapak Ibu, nggak pakai tunggu lama. Respon dari Ibu Gembala, dia grab langsung ke firman Tuhan dan dia berubah. Yang tadinya loyo, yang tadinya nggak ada harapan, merasa kayak nggak punya harapan, yang cuma ya antar lagi aku dipanggil Tuhan. Enggak, dia bangkit. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami ketika firman Tuhan datang, respon itu dengan serius. Ubah paradigma, ubah mindset yang minoritas, mindset yang kecil, ubah menjadi minoritas. Allah kita, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, segala mujizat dapat terjadi. Amin. Ku hidup bagimu, kalau tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selamat ulang tahun Mama. Selamat ulang tahun, Mama. Selamat diberkati Tuhan. Amin.
Haleluya. Ada 73, ada 74, ada 74, ada 75 dan seterusnya.